Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan mengenai komunikasi melalui teknologi. Sebelumnya, perkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama, nama saya Anggar Mahanani dengan NPM 104, Lutfia Putri dengan NPM 108, Syarifatul Nur Ariza dengan NPM 116, Muhammad Wahyu Putra dengan NPM 131, dan Chandra Dwi Hidayati dengan NPM 151. Komunikasi melalui teknologi. Komunikasi melalui teknologi adalah sebuah komunikasi yang dilakukan melalui teknologi yang berkaitan dengan proses penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Misalnya saja komunikasi melalui teknologi yaitu menggunakan surat elektronik, internet, ataupun menggunakan media massa. Yang pertama, kita akan membahas mengenai internet. Pengertian internet menurut Supriyanto adalah suatu hubungan dengan berbagai jenis komputer dan dengan jaringan lainnya yang ada di dunia, serta memiliki sistem operasi dengan aplikasi yang berbeda. Nah, hubungan tersebut memanfaatkan kemajuan perangkat komunikasi, misalnya saja telepon dan satelit, yang juga menggunakan protokol standar dalam melakukan komunikasi, yaitu dengan menggunakan protokol TCP atau IP atau menggunakan Transmission Control atau Internet Protocol. Tujuan internet, yang pertama memudahkan untuk mengakses informasi, yang kedua memudahkan komunikasi, dan yang ketiga memudahkan dalam pekerjaan. Manfaat internet yang pertama adalah manfaat internet untuk bisnis, yang kedua manfaat internet untuk belajar, dan yang terakhir manfaat internet untuk sarana hiburan. Keuntungan berbisnis lewat internet, yang pertama global dissemination, yaitu keuntungan strategi bisnis dalam meningkatkan penghematan dan efisiensi komunikasi global dan mampu untuk menjangkau pelayanan pasar konsumen secara internasional. Yang kedua, interaction, yaitu membantu bisnis membangun peranan dan loyalitas konsumen. Yang ketiga, customization, yaitu untuk mengotomisasi penyediaan informasi dan pelayanan sesuai kebutuhan masing-masing konsumen. Yang keempat, collaboration, yaitu memudahkan dan mengefisiensikan akses data. Yang kelima, electronic commerce, yaitu menjadi platform teknologi sehingga menghubungkan perusahaan dengan konsumen dan penjualnya secara mudah. Yang terakhir yaitu integration, yaitu menggunakan internet mengintegrasikan aktivitas di luar dengan proses bisnis dalam perusahaan secara online. Peranan internet, yang pertama dapat menjangkau lingkungan bisnis semakin luas, yang kedua pelayanan terhadap konsumen lebih maksimal, yang ketiga efektif dan efisien, yang keempat pemasaran semakin luas, dan yang terakhir menghemat biaya. Surat elektronik, suatu media di mana untuk mengirimkan pesan dengan atau melalui jalur internet disebut juga surat elektronik, yang dalam bahasa Inggris disebut electronic mail atau juga dikenal dengan email. Dengan adanya surat elektronik tidak lain ialah untuk mengirimkan pesan di mana baik berupa gambar, teks maupun video ke sebuah alamat email yang akan dikirimkan seseorang. Berikut manfaat surat elektronik atau email. Yang pertama, dengan adanya surat elektronik ini dapat sebagai identitas diri. Yang kedua, berfungsi maupun dapat bermanfaat untuk mengirim serta menerima suatu pesan. Yang ketiga, sebagai alat atau media pemasaran. Yang keempat, mengirim dan menerima pesan dari seluruh format seperti file, dokumen, foto, video, serta audio, dan untuk mendaftar di berbagai situs yang ada. Komunikasi melalui teknologi ada dengan melalui media massa. Berikut, media massa merupakan sarana komunikasi dalam penyampaian pesan-pesan sebagai alat komunikasi untuk menyebarkan berita kepada masyarakat luas dengan menggunakan alat-alat komunikasi seperti radio, surat kabar, TV, dan film. Media massa ialah sarana atau alat yang dipakai dalam cara kerja komunikasi massa, yaitu komunikasi yang ditujukan terhadap orang banyak. Masyarakat luas itu, media massa memberikan info perihal perubahan, bagaimana hal itu berjalan, dan hasil yang dapat dicapainya. Karakteristik media massa. Yang pertama, publisitas.
disebarluaskan kepada masyarakat atau dapat diakses dan dikonsumsi umum oleh banyak orang. Yang kedua, kontinuitas, yaitu terbit berkesinambungan atau terus-menerus sesuai dengan periode mengudara atau jadwal terbitnya harian, mingguan, atau bulanan. Yang ketiga, periodisitas, yaitu terbit atau dipublikasikan secara konsisten atau berkala. Contohnya harian atau mingguan atau siaran sekian jam per hari. Surat kabar koran biasanya terbit harian, tabloid itu mingguan, dan majalah itu bulanan. Yang keempat, aktualitas, berisi hal-hal baru seperti info atau laporan momen terupdate, tips baru, dan sebagainya. Aktualitas juga berarti kecepatan penyampaian info terhadap publik. Yang kelima, universalitas, pesan atau isinya bersifat umum, perihal seluruh aspek kehidupan dan seluruh momen di beragam tempat, juga menyangkut kepentingan umum karena sasaran dan pendengarnya orang banyak. Jenis-jenis media massa. Yang pertama, media massa elektronik, yaitu jenis media massa yang isinya disebarluaskan melewati suara atau gambar dan suara menggunakan teknologi elektro seperti radio, televisi, dan film. Yang kedua, media massa cetak, yaitu media massa yang dicetak dalam lembaran kertas seperti koran atau surat kabar, tabloid, majalah, buku, newsletter, dan buletin. Yang ketiga, media online, yaitu media massa yang bisa kita dapatkan di internet seperti situs web. Fungsi media massa yang pertama sebagai pengambilan keputusan, berperan dalam menghantarkan informasi untuk mengambil keputusan. Yang kedua sebagai bahan untuk diskusi, memperjelas permasalahan yang dihadapi serta menyajikan pesan-pesan para pemuka masyarakat. Yang ketiga sebagai pemberi informasi, memberikan informasi kepada masyarakat umum secara tepat waktu. Yang keempat sebagai pendidik, sebagai pemberi pendidikan kepada masyarakat melewati berbagai macam informasi. Efek pemanfaatan media massa. Yang pertama, efek efektif, yakni berkenaan dengan timbulnya perubahan pada apa yang dinikmati, disenangi, atau dibenci siswa. Yang kedua, efek behavioral, yakni berhubungan pada perilaku nyata yang dapat diamati, yang meliputi pola-pola tindakan kegiatan atau kebiasaan berperilaku. Yang ketiga, efek kehadiran media massa, yakni menyangkut pengaruh keberadaan media massa secara fisik. Yang terakhir, efek kognitif, yakni mengenai terjadinya perubahan pada apa yang diketahui, dipahami, atau dipersepsi siswa. Peran media massa di era globalisasi. Sebagai penentu identitas suatu bangsa, perkembangan yang terjadi dalam dunia media massa saat ini seperti perkembangan teknologi, dunia elektronik, pemakaian internet secara luas, dan pemakaian telepon seluler yang secara tak langsung memfasilitasi proses globalisasi dalam dunia jurnalistik. Dengan adanya internet atau penggunaan telepon genggam yang juga mempunyai fasilitas internet, seluruh suatu dari dunia luar begitu gampang masuk ke Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.